tegak seperti ini, dadanya busung ke depan, dan dagunya tidak turun, tidak begini, tapi chin up. Kadang nih, secara postur tuh memang mungkin karena kebiasaan kita suka kerja ya, lihat komputer, nunduk-nunduk terus. Ini postur kita secara natural itu jadi bungkuk ya. Jadi walaupun udah ditegak-tegakin, tetap aja bungkuk. Nah, kalau masalahnya seperti itu, kita bisa perbaiki dengan olahraga seperti renang atau angkat beban misalnya, agar posturnya bisa lebih baik lagi nanti posisinya. Dan berikutnya untuk posisi kaki, ini bisa dibuka dikit ya, setengah lebar bahu, supaya kita punya kuda-kuda yang enak untuk berdiri. Dan untuk yang perempuan, kalau mau lebih anggun, bisa salah satu kakinya dimajukan ke depan. Ya biasanya kalau MC seperti ini nih, biar lebih anggun, nanti kan pakai heels ya, jadi posturnya akan lebih elegan. Tapi kalau capek, karena biasanya kalau bicara public speaking kan ini agak lama durasinya, boleh di samping aja ya. Dan yang harus diingat juga adalah pastikan kamu berdiri dengan menopang tubuh kamu ke kedua kaki. Kadang tanpa kita sadari, kita menopang ke satu kaki aja seperti ini. Nah, ini terlihat kurang sopan. Jadi pastikan berat tubuh kita ditopang dengan kedua kaki. Kalau kamu duduk juga sama ya, usahakan tegak ketika sedang berbicara. Jadi duduknya jangan sampai ujung, jangan nyender. Sisakan ruang agar postur kita bisa tegak saat duduk. Selanjutnya, setelah postur tubuh, perhatikan juga ekspresi wajah saat berbicara. Ingat, audiens akan melihat ekspresi wajah kamu untuk mencoba mengerti atau mengkonfirmasi pesan apa yang kamu sampaikan. Jadi misalnya kamu mau bilang, makanan ini enak. Jangan cuma bibirnya aja yang berbicara, tapi mata kamu, wajah kamu juga harus berbicara atau menunjukkan kalau benar makanannya ini enak menurut kamu. Jadi jangan datar ekspresinya. Kalau mau ngomong makanan ini enak ya, jangan ya makanan ini enak, tapi makanannya enak banget. Seperti itu kurang lebih. Semua hal yang ada di wajah kita, mulai dari mata, alis, hidung, bibir, ini bisa loh membentuk beragam ekspresi untuk kita gunakan untuk mengefektifkan penyampaian pesan kita dalam public speaking. Dan ekspresi ini sebenarnya memang challenging ya, susah. Makanya artis bayarannya mahal. Karena untuk menghadirkan ekspresi di wajah, ini butuh latihan dan kerja keras. Apalagi mungkin semakin kita beranjak dewasa nih, kita terbiasa untuk menyembunyikan perasaan kita. Jadi wajahnya tetap datar, meskipun hatinya lagi senang ataupun sedih. Nah, tapi untuk public speaking ini, mari kita harus kembali lagi ke taman kanak-kanak ya rekan-rekan. Kita harus belajar berekspresi. Kalau ada handphone atau cermin di dekat kamu, bisa kamu pakai. Kamu bisa lihat nih wajah kamu di cermin, lalu kita sama-sama latihan ya. Kita berekspresi. Kalau ekspresi senang kamu seperti apa? Wajahnya seperti apa? Misalnya baru dapat uang 10 miliar nih, gimana? Happy! Gimana happy? Nah sekarang kalau misalnya baru diputusin pacar, atau uang yang tadi dikasih ke kamu 10M itu diambil lagi, gimana ekspresinya? Sedih. Nah berikutnya kalau marah nih, gimana ekspresinya? Misalnya mergokin pacar kamu atau pasangan kamu selingkuh, atau barang yang kamu suka ini dirusak sama orang lain. Gimana ekspresinya? Marahnya gimana? Nah, coba kamu perhatikan tadi ekspresi-ekspresi kamu di depan cermin atau di handphone ya. Kira-kira antara senang, sedih, dan marah ini udah beda belum ekspresinya? Kalau sama aja, marahnya begini, senangnya begini, sedihnya begini, nah ini artinya kita harus kerja keras ya. Karena kita harus berhasil untuk memberikan ekspresi yang berbeda-beda nanti di percakapan atau pembicaraan kita. Lalu untuk practicalnya, latihan ekspresi public speaking ini kamu bisa berlatih di depan cermin. Jadi latihlah skrip atau materi yang sudah kamu buat di depan cermin. Lalu lakukan self-correction. Pas ngomong bagian A, ekspresinya udah pas belum nih ya? Senyumnya udah pas belum? Atau masih kurang? Kalau kurang ya tambahin lagi. Kenapa harus latihan di depan cermin? Karena kadang kalau kita dikoreksi nih sama orang lain, kamu kayaknya senyumnya kurang deh. Biasanya kita nggak percaya, masa sih? Kayaknya tadi udah mesem-mesem banget. Jadi mendingan untuk effectively correct ourselves, kita lakukan aja di depan cermin sendiri. Kita tambahin apa yang kira-kira masih kurang. Nah, lalu pertanyaan berikutnya nih, kalau kita ngomongin tentang ekspresi ini, sebenarnya harus berapa jauh sih ekspresi ini? Apa kita harus ekspresif banget atau biasa aja?
Nah, ini sebenarnya tergantung sama role model kamu siapa. Atau kamu pengen membangun karakter diri kamu tuh seperti apa. Apakah seperti Michelle Obama, Emma Watson, atau seperti Barack Obama, mau seperti apa nih karakternya. Nah, kalau kamu sudah bisa picturing karakter yang pengen kamu ikutin ya, kamu bisa sesuaikan tuh sama karakternya, mau sejauh apa ekspresinya. Tapi yang perlu kamu tahu atau kamu ingat adalah semua public speaker yang baik ya, tokoh publik yang bisa ngomong dengan baik, ini mereka bisa berekspresi, bisa menambahkan ekspresi di dalam pembicaraannya. Jadi itu dulu yang harus kamu latih, berekspresinya terlebih dahulu. Next, setelah ekspresi wajah, lakukan juga eye contact atau kontak mata untuk membangun koneksi dengan audiens. Jadi, audiens dengan hangat tepat di matanya. Dengan demikian, audiens akan merasa dekat dan betah untuk mendengarkan kamu. Tapi memang sebenarnya eye contact ini juga, again, adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena berdasarkan penelitian nih, itu menyebutkan bahwa manusia itu sangat sensitif sama pandangan atau sorot mata orang lain terhadap dirinya. Kalau pandangan orang lain kepada dia tuh berubah sedikit, misalnya mengerutkan tanda tidak setuju gitu ya, mengerutkan dahi atau melotot ya, biasanya orang tuh langsung overthinking. Kenapa ya? Apa yang salah dengan omongan saya? Atau mungkin ada yang salah sama baju saya? Nah udah deh, kalau udah kayak gitu kita jadi nggak fokus ngomong dan berantakan ngomongnya karena terlalu overthinking tadi. Makanya kebanyakan orang ketika lagi ngomong di depan lebih memilih untuk menghindari eye contact ini dan hanya melihat ke atas atau ke bawah aja nih. Mereka merasa nyaman seperti itu. Padahal, menghindari eye contact ini akan menimbulkan kesan tidak jujur, bahkan tidak menghormati audiensnya. So, lebih baik kita belajar beranikan diri untuk melihat audiens tepat di matanya. Tatapannya, ingat, yang hangat. Kuncinya satu sih, kendalikan kepala kita ya. Jangan overthinking kalau ada pandangan aneh ke kamu. Misalnya yang tadi melotot, bisa jadi memang matanya memang belok ya dari sananya, jadi kelihatannya melotot. Kita tidak perlu overthinking. Pandanglah mereka tepat di matanya dengan tujuan yang baik. Banyak yang bilang, kalau kamu belum kuat nih, kamu bisa lihat mereka di keningnya, atau mungkin di titik antara dua alis. Ya kalau memang itu works buat kamu silahkan dilakukan, tapi saya sendiri tidak setuju dengan pendapat tersebut. Karena eye contact adalah mata ketemu mata. Jadi kalau kamu mau expert di eye contact, ya harus diberanikan untuk melihat mata audiens dengan hangat. Nah selanjutnya kalau audiensnya besar nih, kamu berbicara di audiens yang ada tribun atas, tribun bawah, jadi nggak kelihatan matanya, ya tidak perlu sampai memaksakan melihat mata audiens, tapi cukup kamu menggunakan teknik blocking. Blocking itu kamu berbicara, pandangan kamu lurus ke depan kadang-kadang, lalu kamu ke kanan, ke kiri, biar semua audiens mendapatkan perhatian kamu, mendapatkan perhatian kamu. Kalau ada kamera tentu lebih gampang, kamu tinggal berbicara aja straight to the camera, karena lensa kamera itu adalah pengganti mata audiens. Jadi dengan kamu berbicara ke lensa kamera, ketika audiens melihat tayangannya, dia akan merasa kamu sedang melihat tepat di matanya. Seperti itu kira-kira untuk eye contact. Selanjutnya, satu lagi yang cukup krusial juga nih dari teknik visual, yaitu gestur tubuh atau body language. Gestur ini dalam public speaking adalah pergerakan tubuh kita, terutama kepala dan tangan kita ketika kita sedang berbicara. Gestur penting untuk dilakukan untuk apa coba? Untuk meningkatkan presence kita atau kehadiran kita. Jadi, kehadiran kita di sebuah ruangan akan semakin terasa ketika kita melakukan gestur. Karena dari pergerakan tubuh ini ada efek kinestetik yang akan tersampaikan kepada audiens. Jadi pesan kita tentu jadi lebih bisa tersampaikan, asal kita menggunakan gestur ini dengan tepat. Kenapa sih kita harus menambahkan gestur ke dalam pembicaraan kita? Emang nggak bisa ya kita diem aja? Mari kita coba. Dalam membangun kerjasama yang baik, ada satu hal yang harus kita satukan, yaitu visi. Kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Jika visinya tidak sama, ya tidak berguna kerjasama ini. Mari kita bandingkan dengan versi ini. Dalam membangun kerjasama yang baik, ada satu hal yang harus kita satukan, yaitu visi, kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Jika visinya tidak sama,
Ya, tidak berguna kerjasama ini. Enak mana? Versi yang kedua kan, yang pertama tadi mungkin udah bagus ngomongnya pakai dinamika, tapi ketika tidak ada sentuhan gesturnya, jadi seperti rendang tanpa garam. Nah, gimana tuh? Kurang banget kan? Untuk itu, tambahkanlah gestur tubuh ke dalam pembicaraan kamu. Nah, kunci untuk melakukan gestur ini sebenarnya sama seperti teknik lainnya, yaitu tenang. Karena kadang kalau kita nervous nih, kita suka melakukan pergerakan tubuh yang tidak terkendali ya, secara tidak sadar. Misalnya kita suka goyang kanan kiri, ya kan, atau maju mundur, atau tangannya gerak cepat banget. Nah, itu mengganggu konsentrasi penonton. Gerakan-gerakan itu yang kita lakukan tidak sadar, mungkin membuat kita nyaman sebagai pembicara, jadi kayak release nervous. Tapi buat audiensnya malah ngedistract. Dan ingat, dalam public speaking kita harus audience centered. Ya, kita harus membuat audiens nyaman. Jadi gerakan-gerakan yang tidak perlu itu harus kita hilangkan. Gimana caranya tadi? Tenang dulu. Kalau kamu tenang, kamu pasti bisa mengendalikan gerak tubuh kamu. Ya, coba. Seperti sekarang, ketika kita lagi santai, tenang, kita bisa kan mengendalikan tubuh kita dengan baik. Selanjutnya, kalau kamu sudah bisa tenang dan bisa mengendalikan gerakan kamu, saya akan tunjukkan beberapa gerakan yang bisa kamu lakukan atau juga yang jangan sampai kamu lakukan untuk menjadi pembicara yang baik. Tapi sebelumnya, mari kita bikin batas dulu. Di mana sih sebaiknya tangan kita bergerak? Kita bisa gambar kotak ya, atau a box dari perut atas sampai ke pundak atau lebih luas lagi sampai ke dagu. Ya, disitulah kurang lebih kalau bisa tangan kita bergerak di sekitar situ. Karena area inilah yang terlihat oleh audiens saat mereka mencoba mendengarkan kita, mendengarkan pesan kita. Jadi saat mendengarkan, audiens tuh biasanya pandangannya kemana? Ke wajah dan sekitarnya. So, ketika kita mau menggerakkan tangan, pastikan kita gerakan di area itu. Jangan di area yang tidak terlihat. Misalnya di belakang ya, mau kita tangannya jungkir balik, mau kita tangannya gimana-gimana ya, nggak akan terlihat ya. Jadi gerakanlah di box yang tadi sudah kita gambar. Oke, sekarang gerakan tangannya harus seperti apa? Pertama, jangan melipat tangan seperti ini, karena ini adalah gerakan yang defensif ya. Ini gerakan yang menimbulkan kesan kalau kita itu tidak setuju, tertutup, tidak ramah, tidak terbuka. Jadi hindari gerakan seperti ini. Lalu selanjutnya, hindari juga gerakan menunjuk-nunjuk. Nah, menunjuk-nunjuk ini ofensif, nggak ada orang yang suka ditunjuk-tunjuk, jadi jangan dilakukan. Lalu gerakan seperti apa dong yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa membentuk segitiga nih tangannya seperti ini. Nah, sesekali ya kita bisa membentuk seperti ini karena ini memberikan kesan kalau kita tuh smart, pintar, knowledgeable. Kalau bosan, kita bisa pisahkan, lalu dirapatkan kembali. Ya, seperti ini segitiga terbalik. Lalu kemudian, untuk menunjukkan sebuah proses atau tahapan, kita juga bisa menggunakan gerakan hentakan, baik ke samping ataupun ke atas. Misalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau level 1, level kedua, level paling atas. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, gerakan-gerakan lainnya kamu bisa lakukan gerakan yang terbuka. Terbuka ini artinya tangan ini mengadah ke atas ya. Nah, ini memberikan kesan yang terbuka dan juga ramah. Kita coba ya. Seperti ini misalnya. Baiklah, seperti itu kurang lebih materi kita hari ini, Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya senang sekali bisa berinteraksi langsung dengan Bapak dan Ibu. Bedakan dengan ini. Baiklah, seperti itu materi kita hari ini, Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya senang sekali bisa berinteraksi langsung dengan Bapak dan Ibu hari ini. Bisa dilihat bedanya? Ketika tangan menghadap ke bawah, kesannya kita justru menyudahi semuanya. Udah ya, jangan ada yang nanya lagi. Ini menimbulkan kesan tidak terbuka dan tidak ramah. Tapi dengan tangan yang terbuka, mengarah ke atas, kita terlihat lebih ramah, lebih terbuka, dan siap menerima pertanyaan dari audiens. Baiklah, seperti itu penjelasan lengkap tentang teknik visual dalam public speaking. Kita sudah bahas dengan lengkap dari awal ya. Kita harus memperhatikan penampilan, postur tubuh, ekspresi wajah, eye contact, sampai ke gestur tubuh.
Kalau dipikirin satu-satu memang kayaknya susah ya. Banyak banget nih yang harus diperhatikan. Dari mulai omongan kita, gerakan tangan, ekspresi. Jadi yang mana dulu nih yang harus kita fokuskan atau kita lakukan? Gak usah pusing. Sini, saya kasih tahu shortcutnya. Tenang aja, jangan bingung. Sebenarnya tanpa kita pikirkan pusing-pusing, tubuh kita ini akan melakukan ekspresi dan gestur dengan natural jika kita melakukan yang namanya penghayatan. Jadi pahami betul pesan yang mau kamu sampaikan, lalu sampaikan dengan penuh penghayatan. Nanti automatically tubuh kamu akan melakukan intonasi, ekspresi, dan gestur yang sesuai. Misalnya tadi ketika saya ngomong penghayatan, itu nggak direncanakan seperti itu. Tapi saya resapi pesannya, maka ekspresi dan gerakannya terjadi dengan sendirinya. So, untuk mendapatkan public speaking yang berkualitas, yang menghadirkan vokal variety, ekspresi, dan gestur yang spontan dan natural, tidak dibuat-buat, hayatilah apa yang kamu sampaikan. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teknik visual dalam public speaking. Jangan lupa untuk dipraktikkan dan dilatih terus ya, agar kemampuan public speaking kamu semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke, baik. Seperti itu ya untuk penjelasan dari teknik visual nonverbal. Maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Oh, masih? Ini ada yang tanya ya di kolom chat. Untuk video nanti maksimal 5 menit kan ya? Ya, untuk video maksimal 5 menit. Gimana dari video tadi sudah cukup jelas penjelasan dari postur, gestur tubuh, kemudian juga eye contact ya, dan juga dari gerakan-gerakan tangan itu harus bagaimana. Iya, udah jelas Ibu. Mungkin untuk tadi yang bertanya lebih baik setengah badan atau full, kalau saya menyarankan mungkin sebaiknya setengah badan saja ya. Tapi kalau misalnya saudara lebih nyaman untuk full badan ya tidak apa-apa. Tapi sebaiknya sih mungkin setengah badan saja. Oke, siap Ibu. Izin Bu, saya mau bertanya. Ya, boleh, silakan. Izin Bu, saya terkait untuk take video saya ingin menggunakan metode slide presentasi sebagai background videonya. Apakah boleh Bu dengan menggunakan metode seperti itu? Izin Bu. Menjadikan background ya slide-nya ya, diperbolehkan asal saudara tetap di depan kamera ya, tetap terlihat seperti itu waktu penjelasan dan menunjukkan slide-nya. Jadi postur dan gerak-gerik dari tangan ketika menjelaskan slide itu tetap terlihat. Seperti itu ya. Oh iya Bu, siap Bu. Saya rencananya tetap terlihat di depan slide. Ya, oke, baik. Dan untuk eye kontak mata tadi kan sudah dijelaskan jika di depan kamera lurus ya, pandangan lurus ke depan kamera. Siap Bu, baik Bu, terima kasih arahannya. Ya, oke, baik. Untuk yang lain, ada kendala dalam mengerjakan tugasnya?
Ibu, saya izin bertanya. Ya. Kalau misalkan nih saya tag videonya sambil duduk gitu, tapi tetap kelihatan setengah badan itu masih nggak apa-apa kan ya, Bu? Atau nggak Ya. boleh? Tidak apa-apa sambil duduk, asalkan tetap diperhatikan posturnya tadi ya, tidak menyender. Dan juga jangan terlalu dekat sekali dengan kamera, jadi harus pas seperti itu. Kalau bisa benar-benar setengah badan dan tangannya tuh masih terlihat. Jadi jika saudara mau menunjukkan, misalnya menunjukkan poin 1 atau poin 2 menggunakan tangan seperti itu tuh menjadi masih bisa bergerak dengan nyaman. Dan untuk backgroundnya, kalau misalkan dia backgroundnya kayak ada sofa yang nggak polos banget gitu, gimana? Background sofa bagaimana maksudnya? Saya kayak duduk, tapi di belakang saya itu ada sofa gitu, Ibu, atau ada pintu sama kordennya, jadi nggak, belakang saya itu bukan temboknya gitu sih, Bu. Tidak apa-apa, asalkan saudara duduk tuh tidak terlalu belakang, seperti tidak menyender gitu ya. Tetap harus posturnya tegak gitu, duduknya itu dengan postur tegak. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Untuk yang lainnya bagaimana? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya kan sudah posting ya. Oh iya, kan belum saya lihat memang Pak. Ya bagaimana? Kalau dari linknya sudah bisa dibuka ya, Bu ya? Sepertinya bisa, memang belum saya cek Pak. Oh iya. Iya. Kalau nilainya pasti nggak mungkin 100% lah, karena pasti banyak kekurangan. Tapi paling tidak kalau dari model pengiriman tugasnya sudah benar ya, Bu ya? Iya, ntar saya cek dulu, saya sambil lihat dulu ya. Iya, Bu. Mohon maaf kalau kurang sempurna. Ya, tidak apa-apa, Pak. Iya, makasih, Bu. Ya. Kalau boleh Bu ditunjukkan aja Bu di sini juga biar bisa jadi bahan evaluasi. Janganlah. Oh ya, siap Bang. Yang lainnya masih ada yang ditanyakan? Ini untuk tadi tugas atas nama Bapak Sri Wahyudi ya. YouTube-nya emang ada 3 ya Pak? Itu 1, Bu. Itu cuma memastikan aja seandainya. Baik.
bisa terbuka kok Pak, bisa dibuka linknya. Siap. Ini bagaimana yang lainnya? Ini masih sebagian besar masih sambil bekerja ya? Jam-jam ini? Belum pulang? Iya, maaf Ibu, masih lembur Ibu sampai jam 8. Oke, semangat yang masih sambil bekerja ya. Baik Ibu. Ini selain mata kuliah praktek public speaking, untuk mata kuliah praktek lainnya masih ada ini, jadwal TWEB. Masih Bu. Ya. Terakhir kapan TWEB yang mata kuliah lainnya? Saya tadi sih TWEB keempat tadi. TWEB keempat. Mata kuliah apa? Metode penelitian. Oh, metode penelitian. Saya izin tanya, Ya, kalau rekam lewat HP gitu kan, suaranya suka kedengeran gitu Bu. Bu gimana ya Bu? untuk suaranya ya mungkin bisa ditambah dengan headset. Gunakan headset mungkin ya, bisa dibantu dengan menggunakan headset itu tidak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Oke, untuk rekan-rekannya ada yang ingin menambahkan atau berbagi pengalaman terkait pengambilan video boleh. Ada tips-tipsnya. Gimana, masih ada yang ditanyakan terkait tugas atau terkait hal lain juga boleh, tidak apa-apa. Ini saya kemarin dengar dari kelas lain sudah masuk masa ujian ya. Ya Ibu, ujiannya di bulan 12 tanggal 13 dan 14. Oke, di bulan 12. Ibu, izin bertanya, itu di jadwal saya ujian public speaking-nya bulan 1 benar ya Bu ya? Untuk jadwal ujian, oke. Kalau untuk ujian sebenarnya tutor itu tidak dilibatkan ya, jadi sebenarnya saya tidak tahu terkait jadwal ujian karena kemarin dari kelas lain itu sebenarnya menanyakan terkait kisi-kisi,
akhirnya saya informasikan bahwa tutor itu sebenarnya tidak dilibatkan untuk tidak dilibatkan dalam ujian mahasiswa. Jadi tugas tutor sebenarnya hanya membimbing mahasiswa dalam diskusi, dalam tugas-tugas seperti itu. Jadi untuk berarti topiknya ada dari tutun ya Bu ya, sama sekali soal ujian. Iya, seharusnya ya tidak jauh dari modul-modul dari buku materi pokok itu tidak seharusnya tidak jauh dari situ. Berarti sedikit banyaknya pasti masuk ya Bu ya, pelajaran yang kita pelajari. Iya, pasti ya. Untuk public speaking mungkin terkait teori-teori ya di modul itu kan juga bisa saudara responnya pelajari dari yang latihan-latihan soal itu, mungkin bisa dipelajari dari situ. Oh, soal-soal yang ada di itu ya Bu ya? Ya, bisa saja seperti itu. Karena saya juga kurang tahu ya, tapi mungkin bisa saja dan seharusnya sih biasanya pasti tidak jauh lah dari buku materi pokok yang sudah dipelajari. Materi-materi yang sudah diberikan di e-learning itu, nah itu dipelajari saja. Iya, soalnya di semester pertama Bu ya, ujian itu sama sekali Bu, soal itu tidak ada sama sekali masuk dari yang kita pelajari selama 1 semester. Bagaimana? Mohon maaf, agak kurang terdengar. Iya, ujian yang semester pertama itu kan saya ujiannya sama sekali pelajaran yang kita ujiankan itu nggak ada masih dari yang kita pelajari selama 1 semester itu sama sekali nggak masuk gitu. Oh gitu. Jadi soalnya itu biasanya bagaimana? Maksudnya dalam bentuk pilihan ganda atau esai? Pilihan berganda Ibu itu soalnya ke soal kalau kita itu jadi soalnya itu acak bisa dari soal kita waktu SD, SMP, SMA kalau saya lihat ya. Oh, seperti itu. Oke, berarti kalau seperti itu dari pengalaman yang sebelumnya seperti itu ya berarti mungkin harus banyak latihan soal terkait soal dasar ya, latihan pengetahuan dasar mungkin ya. Ya Pak, Bapak bilang aja kalau Kayak gitu, soalnya random Ibu. Oke. Oke, baik ya. Ya, karena saya sih tidak bisa, sebagai tutor tidak bisa menginformasikan banyak ya terkait ujian, karena memang kami sebagai tutor tidak dilibatkan juga seperti itu, karena yang tugas kami hanya sebatas membimbing diskusi, memberi nilai diskusi, dan juga tugas-tugas, membimbing tugas dan memberikan nilai tugas seperti itu. Jadi saya kurang paham gitu terkait dengan ujian di universitas terbuka ini seperti apa gitu. Tapi sebaiknya ya dipersiapkan semaksimal mungkin, ya dipelajari saja dari modul, kalaupun dari luar modul mungkin ya seperti tadi dari latihan-latihan soal. Ya, bagaimana untuk yang lainnya? Masih ada yang ditanyakan terkait tugas? Masih ada yang bingung? Kalau sudah paham semua? Sudah sangat jelas. Mungkin Ibu Nisa bisa tunjukkan video Ibu gitu Oh, video saya. pada saat menjadi pembicara atau mungkin apa. Kebetulan belum ada ya. Kebetulan belum ada, Pak. Tapi mungkin kalau mau ditunjukkan video tentang public speaking sih ada ya. Tapi ini saya ada contohnya itu dalam bahasa Inggris. Tidak apa-apa kali ya? Dijadikan. Nggak apa-apa. Ini saya ambil dari
Mungkin kalau yang udah tahu dari ini TED Talks, tau nggak, dari TED Talks yang suka sering sering ya banyak tokoh-tokoh yang public speaking. Bentar, mana ya? Mungkin dari video ini bisa dicontoh dari gestur tubuhnya, postur tubuhnya bagaimana. Nah, ini dia untuk contoh video public speaking ya. Bisa di rekan-rekan semuanya perhatikan dari gestur tubuhnya, dari gerak-geriknya, dan dari eye contact-nya mungkinnya bisa diperhatikan.
Oke, baik ya. Seperti itu untuk salah satu contoh dari video public speaking tadi. Bisa dilihat tadi ya dari caranya, gesturnya, postur tubuhnya, dan dia juga eye contact-nya kan secara menyeluruh seperti itu. Ini karena kita melakukannya melalui rekaman video, berarti rekan-rekan semua tatapan matanya, kontaknya itu langsung tertuju pada kamera. Oh, tidak ada suaranya ya tadi ya? Tidak ada. Iya Bu, gak ada suaranya tadi Bu. Oh, tidak ada suaranya. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting dilihat dari gestur tubuhnya. Jadi sebenarnya sudah maksudnya sudah dengan sound tadi di share-nya tadi itu. Ya seperti itu. Di sini rekan-rekan semua untuk dari video yang sebelumnya kan tadi ada role model ya. Kalau rekan-rekan di sini, apakah ada role model untuk public speaking, misalnya ingin mencontoh pada tokoh publik atau mungkin ya role modelnya untuk public speaking siapa, seperti itu mencontohnya. Tokoh atau mungkin selebgram mungkin ya, atau siapa, adakah menjadi contoh panutan seperti itu? Apakah ada?
Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan? Halo, rekan-rekan mahasiswa. Kalau saya sudah jelas, Bu. Oke. Iya Bu, sudah jelas Bu. Oke, tidak ada yang ingin didiskusikan atau ingin memberi tanggapan? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja ya untuk web ketiganya. Karena ini merupakan web terakhir. Jadi, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semua yang malam ini sudah bergabung. Saya juga berterima kasih bisa membimbing rekan-rekan semua hingga sesi ke-8 ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari sesi 1, dari web 1, 2, dan 3 bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk rekan-rekan semuanya. Dan juga saya ingatkan kembali, jangan lengah untuk tugas, deadline tugas ketiga ini sampai pada tanggal 1 Desember jam 11.59 malam ya. Jangan lupa juga sering berlatih. Kalau masih ragu ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, baik, mungkin seperti itu. Sekian untuk malam ini. Semoga juga karir rekan-rekan semuanya berjalan lancar, pendidikannya, studinya juga berjalan lancar, dan semoga semuanya lulus tepat waktu, oke, dengan hasil yang maksimal. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat berkarir, tetap semangat juga belajar. Oke, baik semuanya, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang sudah pulang di rumah, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.